Beberapa waktu yang lalu, seorang pria bernama Romeo Bembi Cardino melakukan pernyataan yang mengejutkan, di mana dirinya mengaku sebagai anak kandung dari Piet Pagau. Dan tidak lama pengakuan Bembi tersebut tersebar di media. Piet Pagau pun pada akhirnya mengakui jika Bembi adalah anaknya. Namun kali ini Piet Pagau mengatakan bahwa pernyataannya terdahulu yang menyatakan bahwa Bembi adalah anak kandungnya itu karena ada unsur terpaksa. Lalu mengapa beberapa waktu yang lalu Piet Pagau harus mengakui jika Bembi adalah anak kandungnya dan kini akhirnya menarik pernyataan tersebut? Berikut penjelasan dari Piet Pagau. Saya katakan, saya memang pernah nikah siri dengan mamanya. Dan Bembi ini memang anak saya. Waktu itu kata saya. Padahal waktu kelahiran Bembi, waktu saya dipanggil nikah sama neneknya, saya sudah bilang bahwa ini ada kejanggalan. Kalau menurut hitung-hitungan saya, ini anak ini dikandung 11 bulan. Jadi janggal, saya merasa ini bukan anak saya. Ribut sama neneknya waktu itu, tegang. Tapi karena di rumah sudah rame, ada orang, ada keluarga, ada tetangga kiri kanan, yang saya pikirkan itu nutup malu. Kalau sampai gagal ini pernikahan, sampai saya tidak mau, ini keluarga pasti malu. Oke, kita nikah siri. Selesai nikah, saya kembali lagi ke Pangandaran, syuting. Ya, setelah itu 27 tahun tidak pernah ketemu. Semenjak keluar selesai acara nikah waktu itu, saya memang tidak pernah kontak, tidak pernah menghubungi, karena saya merasa ini memang bukan anak saya. Dan saya ngomong sama neneknya waktu itu, saya minta tes DNA yang buat kami ribut waktu itu. Nah, 27 tahun kemudian, ada seseorang anak muda mengaku nama Mario Romeo Bembi Cardino. Romeo Bembi Cardino, pakai Pagau lagi. Nah, saya ingat waktu nikah tempo hari, mamanya pernah bilang bahwa anak ini namanya Bembi. Bembi itu nama permen kesukaan ibunya, jadi anaknya diberi nama Bembi. Saya ingat Bembi. Oke. Apalagi dia pakai di belakang namanya pakai nama Pagau. Beberapa kali kontak WA, saya waktu itu karena masih pengobatan, masih rehabilitasi medis. Beberapa hari kemudian ada waktu saya minta ketemu di Rumah Sakit Harapan Kita. Datang memperkenalkan diri, memang waktu itu saya suruh buka masker. Saya ingin lihat tampang orang yang ngaku-ngaku menjadi anak saya. Ada pikiran minta lihat fotokopi lihat KTP-nya, tapi tidak saya lakukan waktu itu. Ada pikiran juga mau terus terang beritahu dia bahwa dia bukan anak saya, tapi saya tidak tega, kasihan waktu itu. Ini anak sudah nyosor-nyosor, sudah jauh-jauh datang, sudah usaha. Ya saya pikir, oke, pelan-pelan nanti saya akan beritahu. Pendekatan dulu dekat. Pada saat yang tepat, saya akan beritahu bahwa kita perlu tes DNA. Saya akan ceritakan dari awal. Nah, kemudian itu Maret. Beberapa hari kemudian, waktu itu dia minta izin mau bawa calon istrinya, mau mengenalkan, sekalian mau mengundang saya untuk jadi wali nikah. Saya katakan saya tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan. Dan juga saya sudah merasa dalam hati saya memang tidak mau datang karena ini bukan anak saya. Apa kata dunia nanti kan? Saya datang apa segala macam ke acara nikahnya. Dan susah saya bergerak. Kalau lain kali saya katakan bahwa ini bukan anak saya, sementara saya sudah datang ke acara nikahnya. Gitu. Oke, itu berlalu sampai bulan Oktober tadi. Muncul berita-berita. Yang pertama muncul di insert. Teman-teman heboh. Malam itu, besok paginya teman-teman media datang. Ya, saya bilang
saya memang nikah siri sama ibunya, kemudian ini memang anak saya. Dan tidak mungkin, saya tolak waktu itu. Tidak mungkin saya katakan bahwa ini bukan anak saya karena akan mempermalukan dia. Tetap saya pikir saya akan nunggu waktu yang tepat, nanti pelan-pelan saya akan bicara. Walaupun pengakuan saya itu, saya sadar itu dampaknya luas. Karena besoknya boleh dibilang semua kerabat, keluarga, teman, semua nelpon saya. Saya belum bisa bilang apa-apa. Sampai beberapa kali saya WA ke dia, hentikan, jangan lagi wawancara. Karena isi wawancara dia itu semua menyudutkan saya, semua memojokkan saya. Sepertinya saya ini menyia-nyiakan anak dan keluarga dan istri. Ya. Sepertinya saya ini orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi ternyata dia sangat menggebu-gebu mempromosikan diri sebagai anak saya sambil bicara 27 tahun itu selalu diulang-ulang bahwa saya tidak ada perhatian apa semua. Dia saya perlu klarifikasi dengan teman-teman media. Termasuk hari ini saya klarifikasi dengan Anda yang sebenarnya. Ya. Saya terpaksa waktu itu nikah untuk nutup malu keluarga, untuk nutup aib. Termasuk saya juga terpaksa ngomong bahwa waktu itu dia ini anak saya. Kalau nikah itu memang benar fakta dan saya memang melakukannya. Tapi kan foto nikah itu bukan bukti bahwa dia anak saya, ya kan? Untuk mengatakan dia bukan anak saya kan harus secara ilmiah. Harus ilmiah yang bagaimana? Ya harus dengan tes DNA. Dalam kesempatan klarifikasi kali ini mudah-mudahan semua bisa dimaklumi, bisa dimengerti kenapa saya berbohong waktu itu. Ya, tidak lain dan tidak bukan karena untuk malu, untuk aib. Dan tegas-tegas saya katakan bahwa saya nikah itu terpaksa. Dan saya kirim WA terakhir itu, saya minta ketemu. Suruh dia bawa neneknya, bawa mamanya. Saya akan bawa istri saya undang dia ke restoran McD di Kota Bintang ini. Tapi tidak direspon sama dia, tidak ditanggapi. Akhirnya yang terakhir kali saya bilang, sebelum tes DNA jangan manggil saya Papa. Dan tidak boleh menggunakan nama Papa. Rasa kecewa juga dirasakan oleh istri dari Piet Pagau yang benar-benar tersakiti dengan tingkah dan ucapan dari Bambi yang mengaku sebagai anak dari Piet Pagau. Lalu perkataan dan tingkah apa saja dari Bambi yang menyakiti hati keluarga dari Piet Pagau? Berikut penuturan dari istri Piet Pagau. Ya, kalau buat tante ya, seperti apa ya? Seperti rubuh bumi ya, mendengar begini ya. Sakit banget. Ya siapa sih perempuan yang gak sakit mendengar begitu? Dengan tiba-tiba, terus kata-kata si Bambi yang banyak yang bohong dan banyak yang menyakitkan tante gitu. Mungkin apa sih yang paling menyakitkan buat tante yang akhirnya tante menjadi sakit? Yang dia bicara bahwa ibunya belum cerai. Itu jelas di infotainment. Dia mengharap sekali, terutama Bambi mengharap bapaknya kembali ke ibunya. Terus dia bicara lagi betapa sakitnya, katanya dia ketemu sedang direhab, keadaan direhab. Dia pergi sendiri tanpa ada yang nganter. Terus dia bicara ngasih uang katanya 100.000, padahal itu bohong semua. Dan nangis katanya ketemu dia, nangis, keluar air mata berkaca-kaca. Terus dia membersihkan mukanya dan menyuruh buka masker. Kata iya saya menyuruh buka masker. Itu untuk melihat, ini kan anak ngaku anak saya, harus tahu dong, masker kan sampai atas ya. Dan banyak sekali yang bohong. Kalau tante bicarain satu persatu, aduh, yang menyakitkan sekali itu
ngapain kamu ikut campur, ibaratnya nih. Itu kan urusan saya dengan bapak saya, bukan urusan dengan kamu. Lah, ini orang sakit jiwa kali ya. Pada saat ini kan tuh suami saya dong, suami tante dong. Tentu siapa yang gak ikut campur? Semua juga kan ikut campur istri begitu. Nyakitin sekali. Bahkan mereka di depan tadi itu anak, dia yang pernah baca katanya ada cuplikan-cuplikan bahwa ibu tiri saya jahat dan papa saya merasa ditekan sama ibu tiri saya. Tante nggak punya anak tiri loh, maaf aja, nggak punya anak tiri. Tante bilang anak tiri dari mana? Kan dengan seenaknya bicara begitu kan, itu berarti kurang ajar sekali kan itu anak. Dan katanya tante menekan loh, menekan apanya? Kalau memang dia anak bener anak tante nggak bakalan ini, kenapa ditekan? Yang aku aja anak lo, gitu kasarnya ya kan? Itu kan dari sendiri yang bilang pengen tes DNA, karena dari pertama lahir pun udah minta tes DNA. Sekarang mbak, logikanya seorang perempuan hamil ya dengan orang 1 bulan aja udah ribut tuh mbak. Cari siapa bapaknya? Kok ini santai aja dihamilkan sampai lahir 11 bulan dan tidak ada ibunya itu nyusul kayak nyari kayak minta pertanggungjawaban, nggak ada, semuanya neneknya. Dan sendiri bicara sama tante bahwa dia nikah keterpaksaan, seperti dijebak. Maka, ketika Piet Pagau meyakini bahwa Bembi bukanlah anak kandungnya, Piet Pagau pun pada akhirnya menantang Bembi untuk melakukan tes DNA sebagai jalan secara ilmiah untuk membuktikan keyakinannya bahwa Bembi memang bukanlah anak kandungnya. Mendengar pernyataan dan tantangan dari Piet Pagau agar melakukan tes DNA, Bembi mengatakan siap lahir batin untuk menjalani tes DNA. Iya betul. Kenapa nih jadi nggak diakuin lagi? Nanya ke saya nanya ke siapa nih? Saya aja sendiri pribadi bingung gitu. Di statement awal pengakuan ya mungkin teman-teman sendiri pun juga tahu bagaimana ya kan. Terus ya intinya sih permasalahan statement kedua ini muncul setelah saya dicaci maki sama Ibu Mudi via WhatsApp. Barulah muncul tes DNA, tidak adanya pengakuan. Cuma ya saya menganggap ya beliau bukan bagian dari kisah hidup saya, Piet Pagau dan ibu saya tidak terlalu menanggapi. Dicaci maki seperti apa mungkin? Waduh, dicaci maki banyak banget sih. Itu nantilah. Privacy. Diakuin sama Popit sendiri. Sempat diakuin. Dan dia pun juga jelas itu bentuknya video ya. Dia anak jelas, dia anak saya, tidak jadi masalah dan dia tidak marah. Dia yang saya sayangkan, kenapa harus ada perubahan? Apa sih yang ditakutkan? Atau saya tidak mencari hak waris? Balik lagi, saya memiliki pekerjaan, saya memiliki gaji, saya tidak meminta. Yang saya inginkan kan itu hanya, ya udah sih, gue cuma mau ngerasain kasih sayang ayah, begitupun sebaliknya gitu. Kata ayah ini tuh seperti apa sebenarnya? Kan seperti itu, hanya itu aja. Ya betul. Ya sebenarnya pun ya yang beliau katakan ya, apa ya, pada saat pernikahan itu terjadi, saya sudah lahir, tapi itu kan saya make sure ke nenek saya. Pada saat Piet Pagau dengan ibu ini menikah, saya sudah lahir atau belum? Jawabannya belum. Itu sudah jelas dari nenek yang memang kuncinya gitu loh, ya kan? Itu yang pertama. Dan kalau saya dibilang bohong, bohongnya dari mana? Saya pun bingung sampai saat ini. Itu. Kalau dari pihak yang diwawancara itu katanya sudah lahir 11 bulan loh. Ya betul. Nah itu dia, posisi foto-foto pernikahan yang sudah sempat tayang sebelumnya itu pun juga sebenarnya ibu posisinya sedang mengandung, justru. Dan itu ibu sendiri yang mengatakan, beliau sedang mengandung. Makanya saya bilang, saya sudah lahir. Waduh, lah posisi pada saat menikah pun saja, saya lagi di dalam perut. Itu. Itu kan dari pihak sebelah penantang dikasih waktu sebulan buat tes DNA. Ya. Kalau nggak dibawa ke jalur hukum.
Ya, jadi saya siap untuk masalah tes DNA. Ya kemarin kan ada beberapa yang saya lihat cuplikan dari beberapa infotainment. Yang pertama, kalau memang tes DNA itu benar hasilnya, saya tidak akan pernah menuntut balik. Yang kedua, kalau memang tes DNA-nya itu bukan anaknya Pit Pagau, saya akan ikuti prosesnya. Toh di sini pun posisinya saya pun korban kebohongan orang tua. Itu aja. Saya tetap akan ikutin tanpa pengelakan prosesnya. Kalau memang hasilnya itu tidak benar, tidak akan mundur sedikit pun. Saya akan maju. Itu.